Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Daya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Brahma Cairi Sunaji dengan NIM 1911011025 dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menampilkan beberapa video dari indikator motivasi belajar skripsi saya. Adapun indikator motivasi belajar yang pertama yaitu adanya hasrat keinginan untuk berhasil. Nah, pada video ini saya akan menampilkan dari sisi positif dari indikator adanya hasrat keinginan untuk berhasil. Halo guys. Halo, halo. Bram, tugas matematika udah? Matematika yang susah itu ya? Udah. Aku udah ngerjain karena itu tugasnya susah. Jadi aku pengen berhasil buat ngerjain tugas itu secepatnya. Oh, bagus dong. Pakai prima. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat Dio sudah mengerjakan tugas matematika yang susah tersebut. Padahal tugas matematika itu sangat susah. Nah, dari dia tersebut kita dapat melihat contoh dari seseorang yang memiliki sifat adanya keinginan untuk berhasil dalam belajar, karena dia mau berusaha mengerjakan tugas matematika yang susah tersebut. Padahal dia mengerjakan dari beberapa hari yang lalu karena dia ingin berhasil mengerjakan tugas matematika tersebut. Nah, selanjutnya ini contoh dari indikator video negatif dari indikator adanya hasrat keinginan untuk berhasil. Halo guys. Halo, halo. Bram, tugas matematika udah? Matematika yang susah itu ya? Aku malas ngerjainnya soalnya susah dari kemarin dan nyoba nggak bisa. Jadi bagus aku lanjut main game sama dia. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bahwasanya Brema belum mengerjakan tugas matematika yang sudah diberikan oleh guru. Bahkan dari Brema tersebut kita dapat melihat dia tidak memiliki adanya hasrat keinginan untuk berhasil, karena dia sama sekali tidak mau mencoba untuk mengerjakan tugas matematika yang susah tersebut. Bahkan dia lebih asik bermain game daripada mau mencoba dan berhasil ingin mengerjakan tugas matematika tersebut. Nah, selanjutnya yaitu indikator motivasi belajar yang kedua. Indikatornya yaitu adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Berikut adalah contoh positif dari indikator adanya dorongan kebutuhan dalam belajar. Ih, rajin banget belajar. Kenapa belajar? Yang main-main game. Iya, soalnya saya disuruh orang tua jadi orang yang pintar. Terus saya belajar terus biar bisa dapat juara di kelas. Bagus dong. Ya. Nah, dari video tersebut kita melihat Brema tetap fokus dalam belajar, sedangkan teman-temannya sedang asik dalam bermain game. Nah, dari Brema tersebut kita dapat melihat ia memiliki sifat adanya dorongan kebutuhan dalam belajar, karena pada teman-temannya asik bermain game, dia tetap fokus dalam kegiatan belajar karena dia ada dorongan dari orang tua agar menjadi lebih pintar dan mendapatkan juara di kelas. Berikut video sisi negatif dari indikator dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Vira, kamu kok jarang sekali ngerjain pekerjaan rumah? Malas tau. Kenapa malas? Malas aja belajar di rumah. Emang orang tuanya nggak nanya? Nggak ada. Ke sekolah pun aku mereka nggak nanya. Masa bodoh. Seperti kita lihat di video, si Vira tidak pernah mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya ataupun PR-nya. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat Vira tidak memiliki sifat adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, karena di rumah juga dia tidak ada dipantau oleh orang tuanya, sehingga dia tidak ada keinginan untuk belajar. Nah, selanjutnya itu indikator motivasi belajar yang ketiga. Adapun indikatornya yaitu
adanya harapan dan cita-cita masa depan. Berikut contoh dari video positif indikator adanya harapan cita-cita masa depan. Hai, Halo. yuk habis SMA kamu mau kemana? Aku mau kuliah nanti di Amerika. Aku punya cita-cita buat bikin anak-anak tuh yang nakal-nakal bisa balik lagi ngebimbing gitu. Jadi guru BK ya? Iya. Nah, seperti yang kita lihat di video, Dio sudah memiliki tujuan setelah lulus SMA. Ia sudah tahu mau ngambil jurusan apa dan sudah tahu mau kuliah di mana. Serta ia juga sudah memiliki tujuan hidup yang pasti seperti cita-citanya. Nah, dari Dio kita dapat mengetahui ia memiliki sifat adanya harapan dan cita-cita masa depan, karena setelah lulus SMA ia sudah tahu mengambil jurusan apa, kuliah di mana, dan cita-citanya seperti apa. Oke. Selanjutnya yaitu video sisi negatif dari indikator adanya harapan dan cita-cita masa depan. Hai, Halo. yuk habis SMA kamu mau kemana? Aku mau kuliah. Kalau kamu Bre? Nah, kalau aku bingung mau kuliah di mana. Emang kamu nggak punya cita-cita? Dulu punya, tapi sekarang bingung aja mau cita-cita itu apa. Soalnya makin lama makin bingung aja mau cita-cita jadi apa gitu. Nah, seperti yang di video, Brema tidak tahu mau kemana setelah lulus SMA. Dia tidak tahu mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana, bahkan dia bingung dengan cita-citanya sendiri. Nah, dari Brema tersebut kita tahu dia tidak memiliki sifat adanya harapan dan cita-cita masa depan, karena setelah lulus SMA dia tidak punya planning mau kuliah di mana, jurusan di mana, bahkan cita-citanya pun dia masih bingung. Berikutnya yaitu contoh video indikator motivasi belajar yang keempat. Adapun indikator yang keempat ialah adanya penghargaan dalam kegiatan pembelajaran. Halo anak-anak. Halo Pak. Bapak akan memberikan pertanyaan. Anak-anak siapa yang menjawab angkat tangannya? Oke Pak. Kapan Indonesia merdeka? Saya. Baik, Indonesia merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Leo. Nah, di dalam video terlihat guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, dan salah satu murid menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Nah, pada saat murid tersebut menjawab dengan benar, guru memberikan tepuk tangan dan menyuruh teman-temannya untuk bertepuk tangan. Nah, dilihat dari video tersebut bahwasanya guru memberikan penghargaan dalam kegiatan pembelajaran kepada murid-muridnya. Selanjutnya, contoh video negatif dari indikator adanya penghargaan dalam kegiatan belajar. Dio, Iya Pak. ini nilai kamu kok bagus semua, benar semua ini. Kamu nyontek ya? Saya kemarin itu kerjaan sendiri Pak. Saya kemarin belajar buat kerjaan itu. Mungkin kamu ini biasanya nggak pernah dapat nilai sebagus ini. Iya Pak, karena kemarin saya belajar. Nah, di video kita melihat guru sedikit marah kepada siswanya karena tugas yang diberikan kepadanya semua benar, dan menanyakan kepada murid apakah itu hasil contekan atau kerjanya sendiri. Nah, dari video tersebut kita melihat bahwasanya guru tidak menghargai hasil tugas yang telah diberikan murid, padahal murid sudah menjelaskan bahwasanya itu hasil tugasnya sendiri ataupun pekerjaannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu contoh indikator motivasi belajar yang kelima, ialah adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Berikut contoh
sisi positif dari indikator adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi ini Bapak akan memberikan kuis dan siapa yang mendapatkan nilai paling bagus akan Bapak berikan hadiah. Ini soalnya Bapak bagikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, Pak. Nah, di video tersebut kita melihat guru memberikan kuis untuk mendapatkan nilai tambahan pada murid-muridnya. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bahwasanya guru membuat keadaan kelas yang lebih menarik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, selanjutnya itu contoh video sisi negatif dari adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran. Siang anak. Siapa? Karena udah ada kerjaan, coba kalian ringkas di halaman 78 dan kerjakan soal di 79. Baik, Pak. Dikerjakan hari ini. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat mengerjakan. Ya, baik, Pak. Dalam video kita dapat melihat guru masuk ke dalam kelas dan hanya memberikan tugas saja kepada murid-muridnya tanpa adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat guru membuat keadaan kelas tidak menarik, hanya memberikan tugas tanpa ada pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adanya indikator motivasi belajar yang keenam, yaitu indikatornya adalah adanya keadaan kondusif dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh video positif dari indikator adanya keadaan kondusif dalam pembelajaran. Nah, dalam video tersebut kita dapat melihat Pak Guru hanya memberikan tugas kepada murid-muridnya, tidak memberikan pembelajaran karena sedang ada kegiatan rapat guru. Setelah guru keluar, murid-muridnya hanya mengerjakan tugas, tidak ribut. Nah, dalam keadaan tersebutlah yang dikatakan adanya keadaan kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya yaitu contoh video sisi negatif dari indikator adanya keadaan yang kondusif di kelas. Pagi anak-anak. Baik, Pak. Karena hari ini ada kegiatan rapat guru, Ya. Bapak akan memberikan tugas. Coba buka di halaman 80. Di situ ada soal kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini. Nggak boleh ribut ya. Baik, Pak. Bapak pergi dulu. Yoi, orang nggak bisa belajar. Nah, seperti di video kita lihat, setelah guru memberikan tugas, teman di sebelah bangku Desti bermain gendang menggunakan meja sehingga Desti tidak dapat fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, hal tersebutlah yang dikatakan kelas tidak kondusif ataupun indikator yang sisi negatif indikator tadi, keadaan kelas yang tidak kondusif.